Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok B4 akan memulai untuk kegiatan coaching pada ruang kolaborasi untuk modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, kegiatan ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu untuk sesi pertama, sebagai coach-nya adalah Bapak Bambang Ismanto, kemudian sebagai coaching-nya itu adalah saya, Ibu Firawati. Untuk permasalahan yang Pak Bambang untuk permasalahan saya ya, berarti kalau saya sebagai coach, berarti untuk permasalahan saya itu adalah saya menemukan permasalahan yaitu ketika anak didik saya itu sering sekali tidak masuk sekolah. Kemudian untuk session yang kedua itu nanti adalah saya sebagai coach dan Pak Bambang sebagai coach. Di sini Pak Bambang akan mengangkat permasalahan yaitu pembagian tupoksi guru yaitu pada sekolah Pak Bambang yang Pak Bambang merasa itu belum optimal. Untuk selanjutnya ini nanti kami akan segera memulai untuk sesi yang pertama. Waktu saya persilahkan kepada Bapak Bambang Ismanto selaku coach pada kegiatan kali ini. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Firawati. Ya, Bisa sama-sama. kita mulai ya untuk Oke. coachnya. Eh, Selamat siang Bu Firawati pada pagi Selamat hari siang ini. Pak Bambang. Nggih. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Di tengah kita kerepotan anak-anak, kita bisa Ya, sesuatu hal yang luar biasa untuk kesempatan kali ini. ya. Kalau boleh tahu ini ya Bu Fira, apa ada tujuan dari Bu Fira datang ke sini lah ke bertemu dengan saya, apakah sudah ada rencana sebelumnya dengan tujuan tertentu, atau apa ada hal-hal yang perlu dibicarakan pada siang hari ini? Oh, baik Pak Bambang. Iya, tentu saja saya sudah beberapa kali membuat suatu perencanaan untuk bertemu dengan Pak Bambang pada kesempatan kali ini. Jadi memang Pak Bambang untuk tugas kita sebagai seorang guru ada beberapa Hmm, hal yang memang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Bisa kita iya, selesaikan sendiri, tapi dengan catatan itu kita berdiskusi. Saya membutuhkan coach dari Pak Bambang untuk sekiranya memberikan kepada saya beberapa masukan sehingga nanti saya bisa mencari solusi untuk permasalahan saya. Jadi oh ya, memang berarti tujuan saya datang kepada Pak Bambang untuk kesempatan kali ini adalah saya bisa berbicara, kemudian memberikan apa yang saya hadapi untuk kemudian Pak Bambang bisa memberikan masukan-masukan kepada saya. Gitu Pak oh ya, Bambang. iya. Terima kasih Bu Fira. Iya, Intinya nggih. mau membicarakan suatu hal yang Ibu Fira hadapi pada siang hari ini. Kalau Iya, boleh tahu, eh, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk pada iya. pembicaraan kali ini? Jadi begini Pak Bambang, di kelas itu saya mempunyai murid, dia itu sering sekali tidak masuk sekolah. Kalau sering sekali tidak masuk sekolah, berarti dampaknya pada kegiatan pembelajaran dia juga akan tertinggal. Itu bisa saya lihat ketika dia tidak mengerjakan beberapa tugas. Materi juga dia kurang menguasai. Sebenarnya Pak Bambang, saya sudah eh, saya sudah berusaha, tetapi saya juga masih memerlukan berbagai mungkin tanggapan juga dari Pak Bambang, kenapa anak itu dia kalau tidak masuk sekolah itu seminggu bisa 2 atau 3 kali. Begitu Pak Bambang Oh, permasalahannya. intinya Bu Fira menyampaikan bahwa ada salah satu siswanya sering tidak masuk,
betul kemudian sekali. ya tanpa keterangan, tidak Iya, izin, nggih. seminggu bisa dua Waduh, atau tiga kali. dapat. Itu luar Kemudian biasa Pak Bambang. luar biasa. Iya. Kemudian apa yang menjadi yang disampaikan Bu Vira tujuan dari percakapan atau pertemuan ini yang ingin Ibu capai, yang ingin Bu Vira dapatkan dari percakapan pada siang hari ini. Iya. Hal-hal ideal apa? Iya, tentu saja, tujuan saya, berbincang dengan Pak Bambang kali ini adalah saya ingin, menemukan solusi, Pak Bambang. Solusi Hmm, agar saya itu bisa mengatasi, permasalahan ini. Solusi yang nanti sekiranya itu kita bisa berbincang-bincang, mungkin Pak Bambang juga bisa memberikan, kepada saya gambaran-gambaran ataupun iya, masukan-masukan ya, sehingga saya sendiri bisa menemukan solusi apa yang kira-kira bisa saya terapkan sehingga anak didik saya itu bisa rajin untuk masuk sekolahnya, Pak Bambang. Seperti itu iya. sebenarnya. Oh iya, oh Oke. iya. Baik sekali Bu Vira. Iya. Kemudian kalau boleh tahu eh, informasi tentang anak itu apakah Bu Vira sudah mendapatkan informasi anak itu tentang jarak sekolah dari rumahnya, kemudian eh, latar belakang keluarganya, seperti itu. Apakah Bu Vira ada gambaran tentang siswa yang sering tidak masuk itu? Oh iya, Pak Bambang. Jadi, saya memang, sudah mencari Pak Bambang, mencari informasi untuk, anak itu. Jadi, saya sudah menemukan informasi ketika saya sendiri yang mengantar anak itu untuk pulang Pak Bambang, ketika pulang Oh sekolah. ya, Jadi saya memang ingin tahu sebenarnya. Nah itu, jarak dari sekolah ke rumah itu tidak lebih dari, 500 meter Pak Bambang sebenarnya itu, iya, iya, masih di seputaran sekolah. Jadi kalau dia menempuh dengan jalan kaki saja 10 menit saja sudah sampai, apalagi kalau naik iya, sepeda ya Pak Bambang. iya, Tapi ada hal yang membuat saya memang harus, ini Pak Bambang, mungkin dari sisi itulah kenapa anak ini, menjadi tidak rajin untuk bersekolah. Jadi begini Pak Bambang, anak itu masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakeknya. Tetapi untuk iya, kedua orang tuanya itu, untuk ibu kandungnya itu sudah meninggal dunia. Jadi anak iya, itu selama ini sejak kelas 2 SD, itu dia hidup bersama ayah dan ibu tirinya, seperti itu. iya. Jadi, saya juga belum bertemu dengan ibu dan ayahnya, saya hanya berkomunikasi melalui WhatsApp saja, Pak Bambang. Iya, Iya, jadi itulah latar belakang dari, keluarga Mas Satria. Itu, anak Mas. didik saya namanya Satria. Oh iya, Nggih, iya. Sementara ini Bu Vira sudah mendapatkan informasi ya tentang anak yang bernama Satria. Ternyata betul sekali. dia ditinggal oleh ibunya, meninggal dunia. Oke, Kemudian ya itu berarti ayahnya menikah lagi. iya, ya Kemudian menikah lagi Pak Bambang. sebenarnya Iya, jarak rumahnya tidak terlalu jauh tidak dari terlalu jauh, hanya rumahnya. dekat dengan sekolah saja. Kemudian kalau boleh tahu informasi lagi dari kasus Satria yang tidak masuk, sebenarnya eh, harapan Bu Vira hal yang ideal itu yang bagaimana? Misalnya hal yang ideal yang 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 menjadi harapan dari Bu Vira dari kasus anak itu. Hal ideal Harapan apa yang menjadi harapan itu? iya, harapan saya tentu saja saya bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, Pak Bambang. Iya, Sehingga anak tersebut itu, ada dorongan. Ketika kita ingin menumbuhkan, motivasi intrinsik dari seorang anak, tentu saja dukungan atau peran kita sebagai guru dan kedua orang tuanya itu sangat penting sekali. Mengingat dari sisi psikologis anak, dia sudah kehilangan, ibunya itu sejak usia dini. Demikian Pak Bambang. Jadi, hal-hal ideal atau menjadi harapan saya, itu tentu saja saya
itu bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Karena hal itu belum Oh, saya lakukan Pak Bambang, oh sehingga ya, bisa mendorong anak tersebut untuk bisa se men ini, berangkat ke sekolah sesuai dengan kebutuhan dia ya, sebenarnya sebagai anak sekolah itu kan kebutuhannya itu kan, berangkat ke sekolah dengan tertib, itu oh Pak ya, Bambang. berarti yang menjadi harapan Bu Vira ada kolaborasi, kemudian ada dorongan oleh orang tuanya, Iya, sehingga betul anak sekali. tersebut bisa masuk sekolah seperti teman-temannya yang lain, ya rajin. Kemudian kalau Bu Vira dengan keadaan harapan yang seperti itu, eh, tapi pada saat sekarang ini kalau misalnya harapan itu ada skala di skala 1 sampai 10 ya, Iya, dari harapan yang Ibu harapkan, dari kenyataan sekarang Mas Satrio masih belum sepenuhnya masuk, itu kali kira-kira skalanya berapa? Skala kalau Bu Vira menilai skala Mas Satria sekarang. Skala penilaian kalau di skala 1 sampai 10, nah kira-kira ada di skala berapa Mas Satria sekarang? Mas Satria itu kalau di skala saya itu dia ada posisi 6 Pak Bambang. Iya, karena seringnya absen. Jadi Iya. sering tidak masuk, kurangnya dia tertib di dalam mengerjakan PR-PR-nya, seperti itu Pak Bambang. Oh iya, berarti saat ini masih di skala 6. Iya, Berarti kan untuk untuk ke depan misalnya eh, mesti Ibu Vira punya harapan kalau skala 6, eh, harapan Ibu ke depan bisa skala berapa? iya. Saya juga cukup realistis saja Pak Bambang, walaupun bukan pesimis ya. Hmm, Mencapai skala 10 mungkin itu terlalu berat bagi saya, iya, karena nanti juga, kita dengan maksud saya bukan dengan yang hal pesimis, karena waktu kita hanya pendek sekali untuk di kelas 6 ini Pak Bambang, dengan banyak hal yang mesti iya, kita ini perbaiki. Jadi saya, itu skala saya untuk memperbaiki Mas, Satria itu pada level 8 Pak Bambang. Jadi pada level 8. 8 itulah Hmm, nanti harapan saya, dia sudah bisa menemukan semangat untuk bersekolah dengan baik, dengan dorongan baik dari saya sebagai wali siswanya di kelas 6 maupun dari kedua orang tuanya. baiklah Bu Vira, saya ulangi tadi ya. Bu Vira tadi bahwa skala sekarang Satria ada di skala 6. Iya, Berarti harapannya di skala 8, kemudian ada kolaborasi dan dorongan dari orang tuanya. Lantas apa yang Bu Vira bisa lakukan? Rencana apa yang bisa Bu Vira lakukan untuk mencapai hal yang ideal atau skala 8 itu? oke, baik Pak Bambang. Sebelumnya, saya memang sudah melakukan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan Mas Satria. Di sekolah saya Pak Bambang, itu sudah ada, kalau dulu mungkin ketika saya masuk awal di kelas 6 itu belum ada komunitas praktisi. Lah dulu Hmm, itu ketika kita mengawali tahun ajaran baru di sekolah saya memang kita ada semacam kesempatan untuk sharing dengan beberapa guru. Jadi saya memang sudah, berbagi dengan guru Mas Satria ketika di kelas 5 Pak Bambang. Jadi saya sudah iya, tahu ternyata Mas Satria juga di kelas 5 itu sering sekali tidak masuk. Nah, ketika itu saya juga sudah, menggunakan segitiga restitusi yang kita pelajari Pak hmm, Bambang untuk mengatasi iya, itu. Jadi saya dari segitiga restitusi itu mengetahui Mas Satria itu, hmm, tidak berangkat ke sekolah karena satu, dia terlalu asik bermain game sehingga tidurnya terlalu malam. Yang kedua, oh, nanti bangunnya dia kesiangan Pak Bambang. Nah, itulah alasan-alasan dia ketika dia terus memutuskan tidak masuk sekolah. Nah, yang apa hmm, yang saya hadapi sekarang, ternyata, dia masih saja tidak masuk sekolah dalam, kurun waktu tertentu. Lah, hmm, rencana yang ingin saya ini Pak Bambang, ingin saya lakukan itu adalah, kemarin itu saya sudah secara intensif menghubungi kedua orang tuanya di, iya, eee, media sosial. Saya melalui WhatsApp Pak Bambang.
Walaupun Hmm. juga saya merasa respon dari kedua orang tuanya, khususnya di sini adalah ibu, itu memang kurang, saya merasa kurang memberikan respon. Tapi itu Iya, menurut saya berpikir positif Pak Bambang, bahwa hal iya. itu karena ibu Mas Satria sekarang itu mempunyai 2 anak yang masih kecil-kecil. Mungkin dia di Hmm. tengah kerepotannya, jadi dia tidak bisa untuk merespon saya dengan baik. Jadi karena hal itulah Pak Bambang, saya sedang mencari kesempatan ataupun mencari Iya. waktu untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi saya Oh, iya. berpikir seperti ini Pak Bambang, ketika kita ada keluhan tentang anak didik kita, jadi nanti mungkin kalau di sekolah kita belum mampu menyelesaikannya, maka kita akan mendatangi rumah kedua orang tuanya. Jadi nanti Iya. dengan proses seperti itu nanti, saya berharap juga bahwa kedua orang tuanya itu, akan menyambut saya, akan bisa memberikan waktu kepada kita pihak sekolah untuk berkolaborasi, seperti itu. Oh iya, jadi rencananya mau menemui orang tuanya ya. Kalau boleh tahu ya, kapan dan siapa saja ya? Kapan itu kira-kira Ibu Vira Iya. mau melaksanakan rencana aksi itu dan siapa saja yang mungkin terlibat atau bisa Bu Vira temui? Oh ya, baik. Begini begini Pak Bambang, jadi dalam Hmm. waktu saya secepatnya, jadi saya membuat, program ini, dalam minggu ini, saya itu harus bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena Dalam kebetulan hari kemarin itu saya sudah, memberikan janji kepada kedua orang tuanya ya, untuk segera iya, bertemu, iya. iya, dan ibunya itu berkata, "Nggih Bu," gitu. Jadi saya mungkin merencanakan dalam minggu ini saya, bertemu dengan kedua orang tuanya, begitu. Ada. Oh ya. Kemudian ada komitmen apa komitmen antara orang tuanya dan Bu Vira misalnya kalau sudah apa komitmennya dari Bu Vira dengan orang tuanya tentang Iya. pertemuan itu. Komitmen saya kepada kedua orang tuanya itu adalah saya sebagai guru itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak didik saya ketika di sekolah. Jadi saya menginginkan ataupun, ada tujuan-tujuan tertentu saya sebagai guru itu, yaitu menanamkan pendidikan karakter dan keberhasilan anak didik saya ketika dia bersekolah dan bersama saya ketika, berada pada lingkungan sekolah. Itu adalah komitmen Hmm, utama saya, itu adalah memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak didik saya. iya. Kemudian, sehubungan dengan orang tua, tentu saja saya itu harus menjaga menjaga hubungan ataupun menjaga komunikasi yang baik antara guru dengan, wali siswa. Jadi karena Hmm, saya berpikir dengan komunikasi kita yang baik, interaksi kita yang baik, itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kelangsungan pembelajaran saya bersama anak-anak saya, betul. begitu Yang Pak. terakhir ini Bu Vira Ya, dari sebelum mengakhiri dari percakapan kita ini iya. dalam tanggung jawab Ibu sebagai guru yang seperti itu, apakah ada yang membantu Bu Vira untuk ya dalam pencapaian tadi ya, ada yang Tentu pihak saja yang Pak. membantu? Iya, Iya. tentu saja Pak Bambang, karena, Oh iya. ketika saya berada di sekolah itu, saya berpikir bahwa, kemajuan sekolah ataupun kemajuan kelas itu nanti tidak lepas dari kolaborasi antara warga sekolah. Jadi saya selalu melibatkan rekan-rekan sejawat saya dan melibatkan Bapak Kepala Sekolah saya di dalam mendukung segala usaha saya ketika saya ingin mencapai kemajuan di dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak saya. Oh Jadi, iya, iya, jadi saya banyak wajar sekali itulah. dibantu Pak Bambang, betul Oh iya, sekali. iya. Iya, Terima kasih Bu Vira baik, sama-sama Pak Bambang. untuk pertemuan pada siang hari ini. Iya, Mudah-mudahan bermanfaat bisa kita akhiri. iya.
Baik Pak Bambang, saya mengucapkan terima kasih Pak Bambang karena dengan perbincangan ini pada akhirnya saya sudah menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan saya bersama anak-anak didik saya. Nggih. Iya, Terima kasih terima Pak kasih. Bambang. Sama-sama, Bu Vira. Ya. Baik Pak Bambang, untuk sesi yang pertama ini sudah kita akhiri. Jadi, kalau menurut kesepakatan kita tadi, bahwa kita akan menuliskan refleksi secara langsung. Jadi mungkin Ya, ini, waktunya kita untuk, menuliskan refleksi ya Pak Bambang, 5 atau refleksi ya. 10 menit. Iya. Iya. Lembar refleksinya sudah dikirim oleh Bapak Anggi kemarin itu Pak Bambang, Kemarin masih ya, sama? berarti ya Mhm, masih iya. sama nih. Berarti kita Masih kita ya, jadi ini tuliskan untuk refleksi kita ya. waktu ya 5 sampai 10 menit mungkin kita akan menuliskan refleksinya. Oh ya, Ya, saya ambil pulpen sebentar. Kita langsung ketikkan di refleksi itu ya, Bu ya. Iya toh? Suaranya, suaranya. oke. Iya Pak Bambang, nanti diketikkan di refleksi itu saja tidak apa-apa. Ya tadi pesannya Pak Oh Anggi ya, seperti itu. Oke, berarti saya ketikkan ya, saya oke. ketikkan. Sudah? Saya sedang mengetik ini Oke. refleksi ini. Oke, baik Tentunya Pak lebih Bambang. baik daripada tentunya lebih baik daripada kemarin ya, Bu ya. Iya, karena kita juga sudah Hmm, mengawali dengan kemarin. iya, dari sesi latihan kan sudah lebih bagus. Sudah Pak Bambang? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa saya memberikan kata pengantarnya ya Pak Bambang? Boleh. Yeah. Pak Bambang, untuk sesi yang kedua ini nanti saya bertindak sebagai coach dan Pak Bambang sebagai coachee. Baik, saya mulai ya Pak Bambang. Ya, Halo Pak Bambang, selamat siang. selamat siang Bu Kira. Apa kabar Iya, juga Bu Kira pada siang hari ini? kabarnya baik-baik saja Pak Bambang. Ini sudah melewati jam makan siang ya Pak Bambang? Apakah sudah makan? Sudah Bu, Oh sudah ya, makan siang tadi. oke, sama saya juga sudah. Pak Bambang, saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Bambang agak sedikit terlihat lebih lelah. Kalau semangat masih bersemangat, tapi agak sedikit ada perubahan pada diri Pak Bambang. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Ada yang bisa saya ada yang bisa saya tahu ataupun saya bantu untuk Pak Bambang? Iya Bu Kira, ini akhir-akhir ini kan saya di sekolah saya itu kan ada eh, tugas yang dialihkan Iya, atau regenerasi lah dari tugas saya dulu. Ada tugas yang sekarang kan sudah dialihkan pada guru yang lain, betul sekali. berapa tugas. Sehingga itu bukan menjadi tugas saya, walaupun itu saya tidak bisa lepas. Iya. Tapi ternyata eh, tidak sepenuhnya tugas itu ya bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya, tidak bisa lepas dari saya. Oh begitu. Iya. Hmm. Jadi ini nanti tujuan kita untuk bertemu ini tentu saja Pak Bambang mempunyai tujuan tertentu ya ketika kita mengadakan pertemuan seperti ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan Pak Bambang apa ini untuk bertemu dengan saya pada kesempatan kali ini? Ya, saya ingin dalam percakapan pada siang hari ini tujuan saya membicarakan ini sama Bu Pira agar teman-teman Ya, saya itu yang mempunyai tugas yang dialihkan kepadanya itu ya. punya kesadaran penuh sehingga regenerasi dari sekolah saya itu berjalan optimal. Oh Jadi gitu. mereka punya kesadaran dan regenerasi ini alih tugas ini berjalan optimal. Jadi saya ya tidak selalu mengingatkan. Jadi mereka sudah tahu tanggung jawabnya sendiri.
Oh, begitu. Jadi, Pak Bambang ingin, bahwa regenerasi untuk petugas-petugas, di dalam sekolah Pak Bambang ya, misalnya sebagai petugas kalau saya bisa katakan yaitu petugas-petugas misalnya operator-operator di sekolah kita. Betul Pak Bambang? Jadi, untuk Ya, semacam kesempatan kali ini Pak Bambang semacam itu. menginginkan, eee, solusi atas, regenerasi di tugas-tugas untuk di sekolah Bapak itu berjalan secara optimal. Jadi mereka Hmm, mampu menjalankan tugas dan kewajibannya itu secara optimal, baik secara waktu maupun juga, secara kualitas pekerjaannya. Begitu ya Pak iya, Bambang? Oh baik, iya. iya. Siap Bu, siap Pak. Jadi di sini Pak Bambang itu sekarang merasa kurang puas dengan hasil, regenerasi petugas yang ada di sekolah Bapak. Eee, Boleh saya tahu untuk jumlah guru di sekolah Bapak berapa, Pak? 8 ya di guru di sekolah kami 8, guru Mhm. kelasnya 6, guru mapel PJOK 1, dan guru agamanya 1. Ini Iya, 8. nggih. Dan dari 8 guru itu masing-masing sudah ada sampiran tugas ya, selain menjadi, eee, guru pada kelas mereka masing-masing? Iya, Ya. masing-masing ya mempunyai sampiran sendiri-sendiri. Oh begitu, Jadi baik, sudah punya sudah sambilan oh, sendiri-sendiri. bukan bukan ke sentral saya lagi, sudah Oh, betul. terbagi rata. Baik. Nah, sekarang Pak Bambang bisa mendeskripsikan kepada saya, petugas sekolah itu yang bekerja secara optimal, itu menurut Pak Bambang itu yang bagaimana? Misalnya sebagai operator dapodik, nanti operator aset. Nah, Iya. mereka itu bisa dikatakan bekerja secara optimal, itu kalau menurut Pak Bambang itu bagaimana? Untuk kondisi pada sekolah Pak Bambang ini? Ya, Nggih. menurut saya ya Ya, hal yang ideal, yang optimal, yang nggih. mereka melaksanakan tugas itu yang eh, satu ukurannya tidak melewati batas waktu. Oh begitu, tepat waktu. Kemudian Ya, tepat waktu. Kemudian yang nggih, kedua eh, punya kesadaran penuh, tidak usah diingatkan terus. Jadi mereka kalau ada informasi dari apa ya sudah dilaksanakan, tidak usah diingatkan. Yang kedua ya tepat waktu dalam pelaporannya. Jadi nggih, kalau boleh filosofi bahasa Jawa ya ini, nggih, kemarin filosofi bahasa Jawa itu kalau eh, itu ada 3 prinsip kalau saya ya. Orang kalau sudah diserai itu kan orang yang mumpuni. nggih, Kalau orang yang mumpuni diserai tugas itu saya anggap teman-teman saya itu mumpuni ya, ya nandangi kalau orang mumpuni. Nah, setelah nandangi yang rampungi. Jadi kalau orang yang mumpuni tidak nandangi akhirnya tidak ngerampungi. Jadi dengan prinsip falsafah Jawa itu kan orang yang bertanggung jawab ya tidak usah diingatkan terus. Ini eh, sudah tanggung jawabnya masing-masing. Masa saya harus baik, mengingatkan terus ya. betul Hal sekali, yang ideal seperti itu saja, Bu. betul sekali. Jadi kalau, mmm, menurut Pak Bambang untuk pelevelan ya Pak Bambang ya, dengan kualitas pekerjaan, ataupun bisa dikatakan, petugas itu, rekan-rekan Pak Bambang itu, belum optimal. Jadi ketika kita berikan level untuk mereka. Kalau pelevelan itu kalau yang optimal tentu saja sampai dengan level 10. Betul Pak Hmm. Bambang? Iya, Nah, sampai yang level 10. maka keadaan di sekolah Pak Bambang untuk penyelesaian tugas yang Pak Bambang katakan tadi harus secara optimal, baik secara waktu maupun, kesadaran dirinya itu pada level berapa Pak Bambang? Ya, kalau level itu kalau masih di atas 5 ya berarti ya katakanlah sebenarnya kemarin dikatakan kalau dalam penyelesaian-penyelesaian itu levelnya katakanlah 7 lah. Karena Oh ya begitu. saya belum bisa lepas. Oh Dan iya. sebenarnya kalau kalau pelaporan eh, untuk hal yang ideal sebenarnya ya itu kalau pelaporan itu kan harus
9 lah. Betul sekali Pak Bambang, ya. Jadi kalau, harapannya Pak Bambang, tadi kan, untuk keadaan di sekarang ya, pada rekan-rekan Pak Bambang itu adalah pada level 7. Nanti pada harapan Pak Bambang itu, optimalnya menurut Pak Bambang itu nanti kira-kira dengan usaha Pak Bambang yang akan Pak Bambang lakukan nanti bisa menaikkan level teman-teman Pak Bambang, di rekan-rekan sejawat Pak Bambang di dalam, mereka menunaikan kewajiban atau tugasnya sebagai petugas-petugas sekolah, itu nanti sampai level berapa Pak Bambang? Ya, harapan saya tanpa saya nanti bisa 8 lah. Iya, luar Karena biasa. 7 itu ya saya masih terlibat. Iya, Jadi, begitu. jadi saya maunya ya 8 lah. Kemarin kan ibarat orang lari estafet. Jadi kan Iya, ini estafet ini saya mau berikan pada teman saya belum bisa lepas. Saya masih pegang tongkat estafet itu sampai benar-benar dia siap saya lepaskan. Saya lepaskan nanti, tapi kan untuk sekarang kan bisa mencapai 7 karena saya masih pegang ya ya katakanlah masih ada kolaborasi antara petugas baru dengan saya pun tidak bisa lepas. Jadi bisa, jadi ya 50-50 katakanlah itu, saya ya mengerjakan, dia ya juga terlibat, jadi masih seperti itu. Harapan saya nanti kalau saya lepas lah bisa 8, syukur-syukur nanti proses nanti mereka bisa saya lepaskan bisa 9, tapi harapan saya 8 lah. Kalau benar-benar nanti saya sudah lepas, benar-benar saya lepaskan komando itu, ya mereka kerjakan sendiri, cari informasi sendiri, menyelesaikan sendiri, ya ya belajar. iya, Seperti itu Bu. iya. Jadi seperti ini, mereka melaksanakan tugas itu ternyata masih atas campur tangan Pak Bambang. Padahal sudah diputuskan di sekolah Pak Bambang itu adalah regenerasi istilahnya ya Pak Bambang, yang seharusnya Pak Bambang sudah berhenti atau sudah istirahat digantikan dengan rekan-rekan guru yang lainnya, tapi pada kenyataannya Pak Bambang itu masih ini Pak Bambang, masih berperan. Mengingatkan, membantu mengerjakan, seperti itu Pak Bambang. Yang Iya, ingin nah saya itu kan tahu ya, seperti itu. Jadi ya betul, memang harapan saya ya seperti itu. Jadi kami sedang berada pada eh, apa yang namanya estafet itu, pegang bersama tongkat itu. betul sekali, Jadi iya, nah nanti mungkin saya yang lebih banyak memegang, mereka hanya sedikit. Tapi kan berproses lama-lama, dengan dia akan memegang lebih banyak, saya yang sedikit. Kalau iya, saya yang sedikit kan lama-lama tongkatnya saya lepas. iya, Dia yang bawa tongkat sendiri. Harus bisa mandiri, ya harus iya, dengan proses tentunya. Memang saya menyadari ya mereka kalau diberi eh, regenerasi tugas yang baru itu memang perlu proses, perlu bimbingan, perlu petunjuk, perlu belajar. Memang yang penting pegangan tongkat ini mereka harus harus akan rekan saya ini jangan stuck, harus ada progresnya, perkembangannya dari waktu-waktu. Memang sekarang saya yang banyak yang memegang tongkatnya, tapi saya akan lama-lama memegang tongkat itu sedikit, dan nanti saya kalau sedikit saya lepas. Dan bagus sekali Pak. memang saya memandang kalau saya melepas, saya memandang dia sudah mampu. Iya, luar biasa. Jadi untuk mewujudkan tadi harapan-harapan Pak Bambangnya itu tadi, kira-kira ada nggak Pak Bambang yang Pak Bambang ini merasa itu ada hambatannya, atau Pak itu rintangannya, seperti itu tuh adalah tujuan Pak Bambang yang luar biasa loh itu tadi, melepas Iya, rekan-rekan, hanya sekedar memotivasi dan memantau saja, begitu tuh Pak Bambang? iya, Nah, iya. untuk ke arah situ, kira-kira adakah hambatan-hambatan yang Pak Bambang lalui selama ini? Ya, hambatannya ada Bu sebenarnya ya, karena eh, rekan-rekan itu eh, dorongan itu perlu perlu dorongan, perlu diingatkan, perlu menunggu inisiatif atau menunggu Betul, apa ya?
apa namanya, reaksi atau apa sentilan dari saya atau Iya, iya. menunggu menunggu dari saya. Jadi jembatannya kurang 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 mereka berapa inisiatif sendiri. Begini Pak. Jadi kalau saya memberikan ini baru coba ini dibuka ya dibuka terus bagaimana ini Gitu. terus bagaimana lagi ini coba kamu sendiri yang ngeklik saya gitu ini Oh, gitu. dibuka ini ya jangan takut. Iya, gitu. Nah, Iya, itu kan iya, iya. lebih banyak seperti itu hambatannya cuman eh, saya inginnya dari mereka yang punya inisiatif. Iya. Karena Nah, selama ini dari saya. ya, sudah Pak Bambang katakan bahwa Pak Bambang ini ingin mengoptimalkan dari kerja mereka, menumbuhkan inisiatif dari mereka. Sekarang yang ingin saya tanyakan ya Pak Bambang, rencana Pak Bambang apa supaya bisa Pak Bambang itu bisa ini tadi menumbuhkan inisiatif, mengoptimalkan kinerja mereka di dalam melakukan berbagai tugas itu. Kira-kira rencana yang hendak Pak Bambang lakukan apa? Iya, dalam 1 2 minggu ini ya Ya, teman-teman ya saya lebih banyak mengingatkan, saya lebih biar mereka mencoba lebih buka saya dari saya ini coba ini coba dibuka ini saya lebih banyak mencoba dari rekan-rekan daripada oh selama gitu. ini yang peran saya kurangi jadi memberikan apa ya memberikan sharing biar mereka lebih banyak mencoba daripada saya. Oh Contoh begitu. kemarin HNPK tarik data kemarin Mbak, campur bahasa Jawa ini, Mbak. Eh, ini tarik datanya besok saja tak bukakan biar Mbak tahu caranya narik data. Sebenarnya saya narik data sendiri ya, tapi kan mereka juga perlu tahu sebagai proses Betul proses sekali. alihnya biar biar mereka tahu ini prosesnya seperti ini. Besok kalau eh, sendiri tanpa saya kamu tahu caranya. Betul. Jadi biar tahu ini webnya, ini alamatnya, ini passwordnya, ini Oh, kliknya di sini. Nah, sebenarnya lebih banyak eh, ke depannya saya akan lebih banyak hanya mengingatkan dan memberi seperti itu biar mereka mencoba. Seperti iya, kemarin yang PIP ada juga yang ini webnya, ini kemudian ini dibukanya biar mereka mencoba. iya. Jadi tidak Jadi, hanya melihat yang mencoba. Seperti itu Bu Fira. iya, jadi bisa saya simpulkan untuk strategi Pak Bambang itu adalah memberikan kesempatan kepada mereka lebih sering untuk mencoba sendiri. Betul Pak Bambang? Itu adalah salah satu Iya, strategi Pak Bambang. Iya, jadi ya coba baiklah Pak saja kan. Bambang. Jadi Berarti yang Pak Bambang lakukan itu akan Pak Bambang mulai dari mana? ya dari rekan sejawat yang dalam waktu dekat ini kan ada kadang-kadang ada hal-hal yang mendadak Oh, itu ada sekian ya, sekian pekerjaan iya, 4 5 itu kira-kira yang paling dekat besok harus diselesaikan yang mana. Jadi betul. itu kemudian yang berikutnya apa? Oh, ternyata ada yang bisa ditunda. Berarti ada skala prioritasnya. Oke, Ternyata kita ada 2 pekerjaan belum diselesaikan tambah pekerjaan 3 malah tambah 4 tambah 5. Ternyata yang datang nomor 5 ini harus diselesaikan secara waktu harus diselesaikan dengan segera harus dilaporkan. Berarti skala prioritasnya yang paling dekat itu yang harus diselesaikan itu ya kita selesaikan, kita kerjakan. baik sekali Pak Jadi Bambang. Terus kemudian di dalam mewujudkan tujuan Pak Bambang itu, kira-kira ada nggak Pak Bambang rekan-rekan yang membantu Pak Bambang atau bisa Pak Bambang mintai pertolongannya? udah ya Bu ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan itu ya kalau yang mau menolong, yang membantu itu ya mereka memang saling membantu, memberi dorongan, memberi semangat ya. Eh, rekan sejawat dan juga ya Bapak pimpinan kepala sekolah selalu memberi support juga itu jadi rekan rekan sejawat itu memang kalau eh, saya membutuhkan apa ya mereka ya bersedia membantu Bu. Luar biasa ya Pak Bambang.
Baik Mbak Bambang, eee, sekarang kan kita sudah hampir menyelesaikan ya untuk kegiatan coaching kita untuk kali ini. Dan Pak Iya, Bambang itu tadi sudah mengatakan punya target yaitu 2 minggu untuk menyelesaikan ataupun mewujudkan rencana Pak Bambang ini yang akan memberikan banyak kesempatan kepada rekan-rekan, sejawat Pak Bambang untuk mencoba. Tentu saja untuk mhm, berani mencoba Pak Bambang, berani iya, mencoba melakukan tugas mereka secara sendiri, secara mandiri, sehingga Pak Bambang hanya mhm, memantau, memotivasi, seperti itu ya Pak Bambang. Nah, iya. kalau 2 minggu ini Pak Bambang sudah menunjukkan progres yang baik, kemudian kira-kira apa yang hendak kita lakukan Pak Bambang? Apakah nanti Pak Bambang bisa memberikan semacam uh, ini pemberitahuan kepada saya untuk hasil progresnya seperti itu Pak Bambang? Iya Bu, kebetulan kan ada beberapa pekan ke depan ini ada hal-hal yang memang teman-teman yang mempunyai tugas itu ada kegiatan memang yang harus diselesaikan dengan tugasnya masing-masing. Yang ini tugas ini diselesaikan, tugas ini diselesaikan. Jadi mungkin saya akan mendengar dari rekan-rekan guru ada kesulitan, ada hambatan apa gitu ya. Kemudian perlu kolaborasi dan ya kita saling membantu. Dan memang kita punya kelebihan dan kekurangannya Betul masing-masing. sekali Pak Saya Bambang. memang di sekolah bukan yang paling yang menguasai semuanya. Mungkin saya bisa dalam satu sisi mungkin ada yang tidak bisa juga saya ya. Saya juga minta minta tolong, minta bantuan pada teman-teman yang menguasai hal Iya, itu sama dengan teman-teman. iya. Jadi Memang saling tidak ada berkolaborasi Pak Bambang, betul iya sekali. orang-orang orang pada mereka itu nuan apa ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Betul sekali, iya. Nobody is perfect ya Pak Bambang. Oh ya Baiklah, nobody is perfect ya iya, itu yang betul sekali. Baiklah Pak nobody is Bambang, perfect ya. pada akhir pertemuan ini, apa kira-kira yang sudah Pak Bambang dapatkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Ya terima kasih Bu Vira sudah ya bisa dengan perbincangan ini saya bisa mendapatkan bisa solusi lah apa yang Alhamdulillah, komitmen iya. apa rencana apa yang harus saya jalankan dari percakapan pada siang hari ini saya merasa ya ada untuk apa ya dalam percakapan ini ada pihak yang bisa mendengar tentang apa ya eh, mungkin apa ya permasalahan yang mungkin dihadapi saya bisa menyelesaikan sendiri solusinya. Terima Iya, kasih banyak Bu iya, Kira. Itu sama-sama Pak Bambang. Iya. Baiklah Pak Bambang, untuk terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya. Eee, Pak Bambang, untuk sesi yang kedua ini sudah berakhir nggih. Jadi nanti saatnya terima kasih juga Pak Bambang, kita sudah berakhir untuk sesi kedua ini, jadi nanti kita bisa mengisi refleksi, lembar refleksi yang kedua. Tadi lembar refleksi, Pak Bambang, sekarang saya ya mungkin Pak Bambang ya yang mengisi lembar refleksi untuk saya. Ngaten nggih Pak Bambang, sebelum kita kembali ke ini, kembali ke main room ya, jam 2 lebih seperempat nanti kita kembali ke main room-nya.